Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman sekalian, sahabat yang mulia, apa kabar? Alhamdulillah, kita berjumpa lagi di dunia maya dalam keadaan sehat walafiat. Oleh karena itu, pertama-tama tentu mari kita selalu bersyukur kepada Allah atas segala karunia yang diberikan kepada kita, yang kita tidak bisa menghitungnya, dan diantaranya adalah karunia kesehatan, karunia kesempatan, karunia umur panjang yang barokah, dan tentu karunia yang paling agung adalah karunia iman dan Islam. Karena dengan keduanya itulah kita akan selamat fid dunya wal akhirah. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan tentunya semua pengikutnya, termasuk kita yang mengharapkan syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Teman-teman sekalian, sahabat yang mulia, alhamdulillah kita baru saja selesai melaksanakan sholat subuh, dan luar biasa nikmatnya bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah tepat waktu di masjid. Dan kita tahu bahwa 2 rakaat sholat sunnah fajar sebelum subuh lebih utama, lebih mulia dari dunia dan seisinya, apalagi sholat subuhnya itu sendiri tentu sangat dahsyat sekali. Teman-teman sekalian, kita dalam kehidupan sehari-hari ini sering bertanya-tanya kepada diri sendiri, apakah amal-amal kebaikan yang kita lakukan sepanjang hidup kita selama ini itu apakah diterima oleh Allah atau tidak, ya. Karena yang punya hak prerogatif untuk menerima amal kita itu adalah hanya Allah. Dan kita bertanya-tanya, kira-kira Allah menerima enggak amal kita, ya, gitu. Nah, ternyata pertanyaan ini sebetulnya bisa dijawab, ya. Dalam sebuah hadis, ya, yang diriwayatkan oleh bahwa salah satu tanda amal kita diterima oleh Allah adalah kita rindu untuk melakukan amal itu lagi. Kalau tanda itu tidak diterima, itu kita harus was-was, ya. Nah, itu salah satunya. Tadi saya mau mengutip hadis, tapi kemudian tiba-tiba saja menghilang. Nah, ini sudah ketemu lagi, teman-teman, ya. Jadi hadis yang diriwayatkan dari Musnad Imam Ahmad, Sunan Ibnu Majah, dan Sahih Ibnu Majah, ya. Hadis ini biasanya juga merupakan suatu doa yang sering kita lantunkan, yaitu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan makbulan. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Ya. Jadi kita dalam doa ini memang mengharapkan selain mendapatkan rezeki yang baik, ya, juga amal kita yang diterima. Nah, kemudian apa sebetulnya tanda-tanda dari amal kita itu diterima oleh Allah atau tidak? Setidak-tidaknya ada 5, ya, ada 5 tanda bahwa amal kita diterima oleh Allah. Yang pertama adalah doa kita dikabulkan Allah. Hadis tentang 3 orang, ini juga sangat populer, ya. Hadis tentang 3 orang yang terjebak dalam gua dan mereka masing-masing berdoa dengan berwasilah kepada amal ibadahnya yang lalu. Doa mereka terkabul karena amalan mereka diterima oleh Allah. Nah, salah satu tanda adalah doa kita diterima. Ya, tentunya kita masing-masing punya doa. Ya, setiap hari kita membaca doa. Nah, di antara doa-doa itu apakah kita merasa ada yang diterima atau tidak, ya kan? Misalnya, kita berdoa sebagai orang tua agar memiliki anak yang soleh dan solehah. Kita lihat anak-anak kita, apakah termasuk kategori anak yang soleh dan solehah atau tidak. Kalau mereka anak-anak yang baik, soleh, solehah, taat beribadah, ya kan, kemudian memperbanyak dan menambah pengetahuan tentang agama Islam, ya, tentu itu salah satu tanda bahwa amal kita diterima, ya. Demikian. Kemudian yang berikutnya adalah yang kedua,
banyak manusia yang mencintai dan menghargai orang tersebut, ya. Sesungguhnya Allah kalau mencintai si fulan memerintahkan Jibril alaihissalam untuk menyeru penduduk langit, wahai penduduk langit, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai si fulan, maka cintailah dia. Penduduk langit pun mencintai fulan dan di bumi semua orang menerimanya. Nah, ini salah satu tanda bahwa amal kita diterima. Kita makin disukai, kita makin disayang oleh banyak orang dalam kehidupan sehari-hari, ya. Jadi itu juga adalah merupakan suatu tanda bahwa amal kita diterima. Kita makin disayang, kita makin diterima oleh banyak orang gitu. Kemudian yang ketiga, mendapat taufik ilahi untuk melakukan amal soleh berikutnya. Yang tadi yang di awal sudah saya sampaikan, salah satunya itu, yaitu kita rindu untuk melakukan kebaikan yang sudah kita lakukan, ya. Kemudian kita rasanya merasa tidak tidak lengkap jika tidak melakukan amal kebaikan yang pernah kita lakukan. Misalnya kita gemar bersedekah, maka itu kita lakukan terus, ya. Kalau kita nggak bersedekah, kita merasa kurang. Ada apa dengan diri saya ini? Kok sepertinya belum melakukan sesuatu, ya. Ternyata kita lupa bahwa kita belum bersedekah. Maka kerinduan kita untuk kembali melakukan suatu perbuatan yang mulia, yaitu bersedekah, kita lakukan lagi, ya. Contoh lagi, misalnya kita terbiasa sholat malam, suatu ketika kita nggak sholat malam, ya, lupa atau ketiduran, ya, atau bangunnya agak terlambat, kita juga merasa kehilangan sesuatu itu, dan kita berusaha besoknya itu kita harus merasa perlu sholat malam, misalnya seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah continue dalam beramal, ya, artinya istiqomah. Segala sesuatu dilakukan karena Allah dan langgeng terus-menerus, sedangkan kalau karena manusia amal akan terputus. Ini berdasarkan Quran surat Asy-Syura ayat 2, ya. Jadi kalau kita lillahi ta'ala di dalam melakukan suatu amal soleh, maka kita akan berusaha untuk selalu istiqomah, ya. Karena kita merasa perlu Allah gitu. Kita ingin Allah ridho terhadap amal-amal kita, sehingga kita terus continue istiqomah. Ya, kembali lagi, ya, karena saya kebetulan menjadi koordinator dalam gerakan sedekah berjamaah, yaitu bersedekah nasi bungkus, maka saya selalu mengajak supaya semua donatur itu istiqomah, ya, istiqomah, tidak berhenti di tengah jalan, ya, terus istiqomah melakukan sedekah, ya kan. Nah, yang terakhir, ya, tanda bahwa amal-amal kita diterima oleh Allah adalah kita rela terhadap hukum-hukum Allah dan menerima qadha dan takdirnya. Ini berdasarkan surat Al-Bayyinah ayat 8. Yang ini kemudian yang pernah saya dengar dari Ustadz Abdul Somad maupun Gus Baha, ya. Bahkan disebut sebagai amal yang paling tinggi nilai derajatnya, ya, yaitu ketika kita menerima takdir Allah. Apa yang diberikan kepada Allah terhadap kita menerima, kita takdir, kita legowo. Nah, itu adalah salah satu tanda bahwa amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, luar biasa teman-teman. Mari kita cek diri kita masing-masing. Dan ini nasihat yang sangat luar biasa untuk diri saya sendiri, ya. Supaya selalu berintrospeksi apakah amal-amal yang telah kita lakukan ini diterima oleh Allah atau tidak. Dengan melihat 5 indikator itu tadi, ya. Mudah-mudahan dengan melihat mengecek, ya, dari 5 indikator itu kita makin yakin, ya, apakah amal kita diterima atau tidak, ya. Misalnya salah satunya, ya, kalau kemudian kita itu makin malas-malasan beribadah, itu tanda amal-amal kita nggak diterima. Mungkin kurang ikhlas, mungkin hanya dilakukan dengan terpaksa, ya kan, sehingga kemudian pada hari-hari selanjutnya merasa malas untuk beribadah. Nah, itu adalah satu indikator bahwa amal kita nggak diterima, ya. Kalau Allah sayang sama kita, amal kita diterima, ya kita makin suka melakukan perbuatan yang baik itu, ya. Kira-kira demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan, ya, sedikit-sedikit. Ini kita selalu ingat surat Al-Asr bahwa demi waktu sesungguhnya semua manusia dalam keadaan merugi kecuali mereka yang beriman dan mengerjakan amal soleh, ya kan. Dan ini, ya,
senantiasa saling menasihati dalam kesabaran dan kebaikan, ya, dan kebenaran. Ya, itu yang ingin saya lakukan, ya, saling menasihati. Pertama menasihati diri sendiri, kemudian mudah-mudahan nasihat itu juga bermanfaat bagi orang lain. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kebenaran datang dari Allah. Apabila saya di dalam menyampaikan ini ada salah kata, ya kan, terbata-bata kadang-kadang, ya. Maklum, bukan lulusan pondok, ya kan? Jadi harus selalu lihat contekan, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.